Hello Warriors, saya mau mengundang kalian untuk join ke acara Warrior Worship Night with Rehoboth Worship pada tanggal 31 Mei 2023 bertempat di Art Hotel Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kaliurang nomor 14. Jangan sampai kalian nggak datang, kita akan menyembah memuji Tuhan bersama-sama. So, jangan lupain tanggalnya ya. See you. Shalom saudara, salam sejahtera. Kita kembali mengikuti Abam, ini episode 657 dari wanita usia 41 tahun. Shalom Pak Eras, saya tinggal sama mama. Saya janda usia 59 tahun, dapat uang pensiun dari suami kedua. Kerja mama saya maklar, jarang dapat uang, yang ada banyak utang, kalau bergaul bayarin orang-orang. Adik saya laki sudah menikah, tinggal sama mama dan saya. Istrinya tidak kerja, punya anak 3. Adik saya ini kerja DJ, gaji UMR dengan temenin tamu minum, dapat uang lebih. Istrinya nikah sama adik saya, hamil duluan Pak. Setelah lahir anak kedua baru mau pindah agama Kristen. Istrinya orang susah, tapi belagu Pak, seminggu sekali harus sama keluarga jalan-jalan ke mall, makan di restoran. Akhirnya adik saya utang pinjol. Waktu istrinya ngidam berobat Pak, BPJS nggak ada kemajuan, minta yang bayar dirawat 2 minggu. Mama saya cari uang, nipu orang 15 juta. Mama saya hampir mau dipenjara, tapi akhirnya adik saya yang lain yang punya istri kaya yang bantuin mama. Saya kerja bantuin adik saya yang cuci setrika, baju-bajunya sekeluarga, digaji seminggu 100.000. Saya makan minum listrik, wifi, adik DJ yang kasih. Tapi kebutuhan saya sabun, odol, sampo, deterjen, tisu, kering, karbol, untuk kamar saya semua saya beli sendiri. Gaji dari dia yang 100.000 itu. Mama nggak kasih saya duit, kalau dapat komisi adik saya yang rakus. Adik saya ini kesayangan mama, bahkan rumah ini mama kasih buat adik itu. Mama pengen saya nikah, katanya ada kutuk apa, udah usia 41 tahun belum menikah. Mama saya senang okultisme, dukunnya nambah terus Pak, bukan berkurang. Mama tanya dukunnya, katanya yang belum menikah ada penghalang yang mau diajak berobat ke dukunnya Pak. Saya bingung apa yang harus saya lakukan. Adik ipar saya juga melarang anaknya masuk ke kamar saya, melarang ngobrol sama saya, udah 2 bulan lebih. Anaknya dalam kamar aja, lihat HP, TV. Kalau kamar hanya kamar mandi dan makan saja. Tuhan menguatkan saya lewat khotbah-khotbah Pak Eras buat saya jaga hati dan rubah karakter untuk ke LB3. Saya tahu Pak Eras sudah lama dari ibu, teman saya dan tante saya. Tapi saya baru sungguh-sungguh dengar Pak Eras 3 bulan ini. Maaf ya Pak, agak panjang. Oke. Hidup kamu itu susah ya. Kamu wanita seperti tidak memiliki masa depan. Tetapi Tuhan bisa merubah nasib atau keadaan kamu. Keadaan kamu seperti ini bisa berubah. Yang pertama, sudah benar kamu mendengarkan khotbah saya, ikut berdoa, itu sudah benar. Tetapi satu hal yang saya anjurkan, carilah pekerjaan di luar. Tidak bekerja dengan adikmu, kamu akan terbelenggu di situ. Suatu hari kamu bisa punya rumah sendiri atau kontrak atau kos, ya. Tapi selama mama masih hidup, kamu harus mendampingi mama. Walaupun mamamu ini wanita yang tidak takut akan Allah. Tapi kamu bisa menjadi berkat untuk mama kamu dari perilaku dan perbuatanmu yang baik. Yang kamu lakukan sekarang,
Coba kamu melihat kemungkinan kerja di luar. Atau kamu dagang. Dagang jualan apa saja yang bisa mendatangkan uang. Bisa makanan, bisa jualan di online. Kamu akan mendapat jalan. Kamu berdoa kepada Tuhan, minta satu usaha. Ya, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan kasihan kamu. Tuhan sayang kamu dan Tuhan kasihan kamu. Itu nasihat saya kepadamu. Jangan kerja di rumah membantu adikmu. Kamu harus kerja di luar. Dan pikirkan kamu bisa mendapatkan penghasilan. Bukan dari adik kamu. Ya, kamu akan menjadi cerdas kalau ikut terus khotbah yang saya sampaikan. Doa bersama dengan saya. Kau pasti punya masa depan. Oke, Tuhan berkati. Dari pria usia 38 tahun. Salam Pak, saya ingin bercerita sesuatu mengenai kejadian yang saya alami. Pak, saya dari dulu sebelum mengenal suara kebenaran, bahkan setelah mengenal suara kebenaran, ada beberapa kejadian kecelakaan yang saya alami. Baik itu waktu saya kerja di tambang emas, bahkan sementara mengendarai sepeda motor. Dulunya merupakan seorang penambang emas lokal. Saya dulunya merupakan seorang penambang emas lokal dan sekarang sudah berprofesi sebagai pelayan Tuhan dan terhisap di suatu organisasi gereja. Selain itu saya juga seorang petani. Saya banyak mengajarkan SK atau suara kebenaran kepada orang lain. Saat ini kondisi saya lagi dalam perawatan karena mengalami patah tulang, kertakan tulang, bagian bau pasca kecelakaan sudah seminggu. Saya tidak dirawat di rumah sakit karena alasan tertentu. Saya hanya dirawat di rumah. Beberapa hari lalu waktu sekitar 2 hari di saat kondisi saya masih sangat berat, dengan rasa nyeri bagian tulang, ada juga yang mengganggu di bagian pernapasan karena kelenjar saya di kerongkongan tidak bisa keluar karena kalau saya mau berdahak, dada saya terasa perih sekali. Mengakibatkan saya sakit sekali bernapas. Saat itu saya pikir saya akan mati karena pandangan saya menghadap ke atas, posisi tidur, pupil saya semakin melebar. Saya katakan sama istri saya, kayaknya saya akan mati. Istri saya menangis, namun dalam harapan kecil saya, sebisa mungkin Tuhan memberikan kesempatan saya, akan sangat bersyukur untuk jadi lebih baik lagi. Saat saya berserah penuh, saya seperti mendengar suara yang kuat dalam hati saya bahwa semua yang terjadi pada saya ada maksud Tuhan. Dan di dalam suasana seperti itu, saya hanya menangis. Dan seperti saya bertanya apa maksud semua ini, dan jawaban adalah kamu akan menuliskan kisah hidupmu dalam buku yang berjudul 1000 Mujizat Tuhan. Karena kamu telah banyak mengalami mujizat itu. Seketika itu saya sedikit sadar, pernapasan saya terasa ringan, pada akhirnya saya menguatkan iman saya bahwa semua ini ada maksud Tuhan. Yang jadi pertanyaan saya, Pak, saya tidak mempunyai bakat untuk menulis. Kalau saya menceritakan kisah hidup saya, mungkin bisa. Tapi kalau saya mau membuat sebuah buku, maka saya merasa tidak mampu. Tapi saya percaya kalau ini memang Tuhan, tujuan Tuhan, maka saya akan mengupayakannya. Tolong bantu doa dan tolong bantu dalam doa lewat pemulihan saya, karena kata dokter saya harus beristirahat selama 3 bulan untuk mengoptimalkan pemulihan tulang saya. Mungkin kejadian ini sebuah teguran keras agar saya lebih bersungguh-sungguh lagi, karena ada dosa yang tidak dibereskan atau ada kesalahan yang saya lakukan dan menyakiti hati Tuhan. Selebihnya biar kuasa Tuhan yang bekerja. Anda memang ditegur Tuhan. Kejadian ini merupakan teguran peringatan Tuhan. Sakit sekali. Tapi kalau Anda tidak dipukul atau didisiplin atau tidak ditegur Tuhan seperti ini, kehancuran Anda mengerikan sekali. Nasihat saya soal tulis buku jangan terlalu dipikirkan.
buku tidak harus sebuah buku yang tertulis. Buku bisa merupakan kesaksian hidup yang bisa kamu ceritakan kepada orang lain suatu hari nanti. Jadi buku tidak harus menjadi satu benda. Buku kehidupanmu yang bisa dibaca setiap orang itu juga tulisan. Jadi tidak membutuhkan keahlian menulis, tetapi yang dibutuhkan kesucian hidup dan kedekatan dengan Allah yang membuat kita menjadi saksi nyata bagi Dia. Anda akan bisa melewati hal ini. Ya, Anda akan bisa melewati hal ini. Dalam hal ini Anda punya istri yang tangguh, yang bisa menopang keadaan Anda yang sulit ini. Tuhan memberkati. Berikutnya dari pelajar usia 15 tahun. Shalom Pak Erastus, saya mau bertanya Pak, jika kita diberikan tugas individu, apakah bisa kita melihat pekerjaan orang lain agar menghemat waktu untuk melakukan hal yang lain? Saya sangat merasa tidak nyaman Pak melakukannya. Bagaimana ini Pak? Maksudnya apa ya? Jika kita diberikan tugas individu, apa kita bisa melihat pekerjaan orang lain? Artinya melihat, mencontoh begitu. Untuk menghemat, saya sangat merasa tidak nyaman Pak melakukannya. Oke, kamu umur 15 tahun, kamu akan dibimbing nanti oleh seorang yang akan menelpon kamu ya nak. Saya takut menjawabnya kurang tepat karena saya belum mengerti maksud kamu. Tetapi jika yang kau maksudkan mengerjakan pekerjaan secara individu, lalu kamu mencontoh orang lain atau melihat orang lain yang sudah melakukan pekerjaan yang sama, itu tidak masalah. Tapi kamu akan dilayani oleh seorang konselor yang baik. Kamu aset kerajaan Allah. Seumur kamu 15 tahun sudah bertanya ini, kamu sudah memiliki benih takut akan Allah. Oke, dari wanita usia 41 tahun, tidak menikah, asisten rumah tangga. Ini di Tiongkok ya, di Cina ya, RRC ya. Salam Pak Eras, thanks udah dibacakan pertanyaan saya sebelumnya Pak. Dan kebenaran yang disingkapkan lewat Truth ID, dan saya mengerti kebenaran yang sesungguhnya. Di gerejaku dulu, kalau doa sebelum persembahan selalu dikutip Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Maka menaburlah saya di gereja ini, dan tahun ini saya mendapat 2 kali lipat untuk memperluas kerajaan Allah. Tapi saya nggak pernah ucapkan, Pak, sepertinya orang gambling aja. Karena saya berprinsip, saya memberi karena Tuhan memberkati saya terlebih dahulu. Dan menurut Pak Eras, apakah pantas diucapkan seperti itu? Gerejaku dulu terlalu teologi kemakmuran. Selalu khotbah bagaimana berkat secara jasmani, dan saya nggak setuju sih Pak. Apakah saya masih kembali ke gereja itu lagi? Nanti kalau saya balik ke Indonesia, dengan pengajaran Truth ID saya sangat diberkati banget Pak. Dan mulai bulan kemarin saya mulai menabur di GSKI aja. Karena saya tahu tujuan pelayanan benar dan sangat menjadi berkat bagi banyak orang. Saya yang rindu bisa hadir di GSKI Bali kalau saya pulang, Pak. Kalau kamu sudah mendengar firman Tuhan lewat Truth ID dengan prinsip-prinsip kebenaran, kamu akan sulit sekali masuk ke gerejamu dulu yang tidak mengajarkan kebenaran, hanya bicara mengenai berkat-berkat jasmani. Yang pertama kamu lakukan, kamu bisa membagi berkat firman kepada pendetamu. Ajak dia bicara atau kasih beri link khotbah saya, lalu kamu lihat reaksinya. Kalau dia bisa mengikuti suara kebenaran, baliklah kamu ke gerejamu dan dukunglah dia. Tapi kalau tidak bisa, ya kamu tidak akan sejahtera di situ. Kamu berdoa ke gereja mana kamu harus pergi. Ya. Terima kasih untuk dukungannya untuk GSKI. Pasti persembahan kamu pasti efektif untuk pekerjaan Tuhan. Oke. Oh ya Pak,
Saya sering dapat mimpi kalau ada apa-apa yang akan terjadi. Contohnya saya uangku ditipu orang, malam saya mimpi ditangkap polisi, malam itu juga bosku ditangkap polisi karena mabuk, dan banyak kejadian lainnya, Pak. Pertanyaan saya, apakah itu karunia mimpi, Pak? Tapi setiap saya mimpi itu benar terjadi, Pak. Dan saya bisa bedakan mimpi yang hanya bunga tidur dan mimpi yang efektif. Saya sering membantu orang. Saudara, beberapa tahun yang lalu saya beli mobil, kasih saudaraku jalankan pakai Grab, biar dia ada kerjaan karena gara-gara COVID taksinya ditarik Bang. Tapi udah dikasih mobil gratis, masa uang bensin harus saya tanggung. Tapi saya sering dimanfaatin orang, Pak. Dan sekarang saya malas bantu orang, paling saya bantu orang tua dan orang yang benar-benar ditolong aja. Apakah saya salah, Pak, kalau berhenti menolong orang yang kesusahan? Sekarang saya fokus bantu orang tua, bantu pekerjaan Tuhan sih, Pak. Oke. Kejadian seperti yang kamu alami tentu juga saya alami. Memberi modal ke orang, tapi dia malah makin mencekik kita. Lain waktu kamu tidak boleh lakukan hal ini. Kebaikanmu bisa membuat orang menjadi rusak. Dia menggampangkan dapat uang, kamu jadi ATM gratis. Orang tuamu mutlak kamu jagain. Dan orang yang kesusahan juga mutlak kamu tolong. Tetapi minta hikmat Tuhan agar kebaikanmu jangan merusak orang. Jangan menjadi sosial racun yang membuat orang tidak kerja keras, tidak punya drive yang baik karena mendapatkan uang yang mudah. Nah, ini nasihat saya. Jangan merasa bersalah tidak memberi uang kepada orang yang meminta kepadamu, karena orang-orang itu malah bisa rusak kalau kamu bantu. Biar dia usaha sendiri dan Tuhan bisa memberi jalan kepada mereka lewat pekerjaan, usaha dan kerja keras. Bukan dari uang gampangan yang kamu berikan. Tuhan memberkati. Dari pria usia 23 tahun, Salam Pak Eras, saya mau cerita hal-hal negatif yang sudah saya perbuat sampai sekarang ini, dan itu pun saya nggak tahu harus mau lepaskan hal negatif itu dengan cara bagaimana. Maksud saya hal negatif, saya dari umur 20 tahun sampai umur 23 tahun, saya sudah kecanduan film porno dan bermain perempuan. Terus kadang-kadang bila saat saya sudah termenung dalam pikiran saya, hanya hal negatif seperti itu, dia sampai saya akan melakukan itu lagi. Terus Pak Erastus, setiap saya punya uang tersebut Bapak Pendeta, setiap saya punya uang tersebut Bapak Pendeta langsung juga habis. Setelah saya punya uang itu, cepat habis. Nggak tahu kenapa sampai seperti itu. Mungkin saya kecanduan film porno dan main perempuan. Tapi saya pribadi ingin pelepasan dan ingin menjadi lebih baik. Mohon arahannya Pak. Saya sekarang lagi merantau di Jakarta. Saya awalnya punya tekad mau sekolah pendeta. Oke nak. Yang pertama, kamu sudah lumayan kronis. Tidak sangat kronis tetapi sudah kronis. Masa lalumu kelam. Ya. Kamu kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian secara proporsional. Nah, gini. Kamu harus punya tekad sekuat-kuatnya meninggalkan kebiasaan ini. Kalau kamu tidak punya tekad sekuat-kuatnya, tidak gila-gilaan meninggalkan kebiasaan ini, kamu akan tetap kecanduan. Jadi pada waktu kamu ada keinginan melakukan dosa ini, kamu harus bertarung berat. Tapi lambat laun nanti dengan ringan dan dengan mudahnya kamu meninggalkan kebiasaan nonton film porno dan melakukan perbuatan yang menyangkut perzinahan atau menyangkut dosa seks ini. Ingat ya, tekadmu harus kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus memiliki kesempatan untuk berdoa pribadi. Makin kamu banyak doa pribadi, itu makin jijik terhadap dosa itu. Ikut doa pagi dengan Om Eras jam 5 pagi nak. Dan doa pribadi membuat kamu jijik terhadap dosa itu.
Jangan nonton film apapun yang bisa membangkitkan gairah. Ya, lihat film wajah wanita cantik, badannya tidak tertutup, baju dengan lengkap, itu bisa membangkitkan gairah. Jangan juga nonton yang tidak perlu ditonton yang membangkitkan libido. Jangan bergaul dengan orang yang tidak membagikan roh yang baik. Teman-teman yang hanya berteman lalu kadang-kadang ngomong jorok, itu harus ditinggalkan. Setelah itu kamu harus on-site datang ke gereja. Kamu bisa datang ke mall Arta Gading lantai 5, doa 6:30 hari Jumat dengan pengurapan. Itu kuasa gelap. Jika memang perlu pelepasan, akan terjadi pelepasan. Ya, jika kamu membutuhkan pelepasan khusus, ya ada pendeta yang akan melepaskan kamu nanti. Sekarang kamu harus mulai tertib hidup. Dan yang terakhir, miliki peta. Peta harian, apa yang kamu harus lakukan satu hari itu, kamu harus mulai lakukan. Kamu harus belajar untuk punya jadwal harian, schedule, roster. Tuhan memberkati. Oke, dari wanita usia 41 tahun. Saya lahir dari ibu Katolik dan ayah Kristen, dibaptis mulai bayi jadi seorang Katolik. Sejak kecil, tapi saya juga sekolah minggu Kristen, kadang juga ke gereja Katolik. Hingga akhirnya saya menikah dengan seorang Kristen. Sebelum menikah, saya dan suami sepakat bahwa kami menikah secara Katolik, dan setelah menikah suami saya bisa berharap kami beribadah di gereja yang sama. Saya menurutinya, meskipun kadang sembunyi-sembunyi, atau kalau ketahuan alasannya mengantar anak-anak sekolah minggu. Jadi mungkin nyolong-nyolong ke gereja Katolik gitu ya. Saya menikah sudah 15 tahun. Selama menikah 11 tahun, saya diliputi rasa takut, khawatir jika menyakiti ibu saya di mana memiliki iman Katolik. Sehingga selama 11 tahun, kadang masih juga ke gereja Katolik. Sampai akhirnya 4 tahun ini, saya memutuskan tanpa sembunyi-sembunyi untuk beribadah bersama dengan suami dan anak-anak saya di satu gereja, dengan tujuan kebersamaan dalam Tuhan. Dan berpikir Kristen Katolik, toh Tuhan Yesus juga. Toh Tuhan Yesus yang sama-sama kita sembah. Dan anak-anak tidak bingung seperti waktu saya kecil, saya juga rindu untuk dibaptis secara Kristen. Di saat itu ibu saya tahu, beliau marah besar sampai tidak mau menyentuh apapun yang saya berikan. Sudah saya jelaskan, berbagai macam cara pun beliau berprinsip anak meskipun sudah menikah tetap harus nurut orang tuanya. Padahal saya hanya pergi ke gereja bersama keluarga saya. Sampai saat ini beliau merasakan kecewa yang mendalam terhadap saya dan suami. Apakah saya salah pindah gereja mengikuti keimanan suami saya? Apa yang harus saya lakukan? Di salah satu sisi ibu adalah orang tua yang harus saya hormati. Ibumu sangat fanatik dengan Katoliknya. Dan mestinya ibumu sadar bahwa yang menyelamatkan bukan Protestan, bukan Katolik, bukan Pentakosta, bukan Advent, tetapi kehidupan setiap orang yang berkenan kepada Allah. Sampaikan ini dulu kepada ibu. Nah, kamu harus menunjukkan perilaku yang baik. Bahwa ketidakhadiranmu di gereja bersama ibu itu bukan membuat kamu rusak. Walaupun kamu kirim uang, kirim makanan, dia tidak menyentuh, jangan berhenti memperhatikan ibumu. Sampai suatu saat, kamu pegang ucapan saya ini, sampai suatu saat ibumu mengakui bahwa kamu anak yang mengabdi. Sekarang ini belum, tapi Tuhan akan membuat satu peristiwa atau kejadian di mana ibumu mengakui kamu anak yang mengabdi. Ingat, jangan tidak hormat kepada orang tua. Ya, lewati hari dengan sabar, tetap melayani ibu, ya. Dan tentu kamu harus tetap ke gereja dengan suami dan anakmu. Ini bukan masalah Katolik atau Protestan saja. Ini masalah kebersamaanmu dengan keluarga. Mestinya ibu kamu mengerti
Seandainya ibumu Protestan, lalu kamu menjadi Katolik bersama suami dan anak-anak ke gereja bersama, ibumu pun mestinya tidak boleh bersikap demikian. Nah, kebetulan sekarang ibumu di pihak Katolik. Karena yang menyelamatkan bukan Protestan atau Katolik atau Advent atau karismatik, tapi kehidupan individu yang berkenan kepada Allah. Oke, saya kira itu jawaban saya. Dari pria usia 44 tahun, Salam Pak Erastus, saya mau bertanya. Saya pernah mengalami kondisi tidak ada pekerjaan selama 3 tahun. Pada akhirnya saya melamar sebagai ojek online yang kerjanya mengantar barang. Saya keliling Jabodetabek selama 1,5 tahun. Lalu saya mendapatkan pekerjaan di Bekasi, sudah berjalan hampir 2 tahun. Hanya kondisinya setiap hari kerjanya saya kos di Bekasi, sedangkan istri dan anak di Jakarta. Sebenarnya saya rindu sekali mendapat pekerjaan di Jakarta supaya dapat tinggal bersama dengan keluarga kembali. Sedangkan saya harus mengumpulkan uang untuk bayar hutang, menabung untuk beli rumah, juga anak 1 masuk universitas tahun ini. Sehingga saya agak mengalami tekanan dalam pekerjaan. Pak Pendeta, apakah saya harus bertahan bekerja sambil menabung atau apakah saya berbisnis di Jakarta? Yang pertama kamu harus melewati hari untuk makan kamu, makan keluarga, sekolah anakmu. Beli rumah, lupakan. Ini yang membuat kamu stres ini, beli rumah ini loh. Nggak perlu sampai tingkat itu, yang penting kau bisa makan, anakmu sekolah, cukup. Jangan mikir yang lain dulu. Nah, sebaiknya kamu tinggal bersama keluarga. Keluarga yang harus kamu pindahkan ke Bekasi. Tidak baik kamu berpisah seperti hari ini. Kecil rumah, enggak apa-apa. Kamu kos 1 juta, 1,5 juta atau 800, saya tidak tahu. Ya cari rumah yang bisa 2 juta per bulan. Ya, sewaan ya, rumah sewa atau yang 2 juta. Rumah petak ada. Lebih baik begitu. Ya. Kamu jangan mimpi jauh-jauh. Kamu lewati hari, 1 hari, 2 hari bisa makan, anakmu sekolah, cukup. Anakmu kuliah, bisa di universitas. Ya, saya kira itu saja nasihat saya. Kalau anakmu tertarik untuk menjadi pendeta atau menjadi guru agama, menjadi seorang pendidik, baik S1, S2, atau S3, saya ada sekolah setelah ekumene yang bisa membantu kamu. Saya bisa memberikan beasiswa ke anakmu. Oke. Jadi kamu tertarik, hubungi Abam ya, kamu akan dibantu. Pria usia 45 tahun. Salam Pak Era, saya terlahir menderita pembengkakan pada kaki kanan mirip dengan tumor. Sekarang sangat besar, nyaris membuatku tak bisa berjalan. Di lingkunganku aku selalu dibully. Hal ini berlangsung sudah 3 tahun ini. Hari ini aku sangat lelah, aku ingin istirahat, aku ingin berhenti. Pertanyaanku, bila aku menempuh jalan sesat yang diinginkan saudaraku, apakah boleh dapat tempat ke surga? Maksudnya jalan sesat apa ini? Bunuh diri begitu atau apa? Kamu akan ditelepon orang saya. Kamu akan dilayani secara pribadi dan kamu akan mendapatkan perhatian. Ya, jangan melakukan tindakan yang enggak. Bunuh diri itu masuk neraka. Masih ada kesempatan kamu sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa untuk pria ini, Tuhan tolong. Tuhan tolong. Ya, Tuhan tolong. Tentu saya bukan hanya berdoa, tetapi juga akan memperhatikan kamu lewat staf saya. Kami akan menelpon Anda. Kuatkan, teguhkan hatimu, dan kau masih punya umur panjang untuk melayani Tuhan dan bisa mendapatkan kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Pria usia 52 tahun, istri usia 50, sudah menikah 40 tahun, 1 anak yang umur 12.
Salam Pak Eras dan tim Abam, saya mencintai istri dan anak. Kami sangat dekat, orang tua kami sudah tiada semua. Saya ikut doa pagi, sejak awal diadakan doa pagi onsite di Kebun Jeruk dan sempat beberapa kali Pak Eras menyalami saya. Doa malam selalu ikut baik onsite maupun online, doa puasa juga selalu ikut. Kami ibadah di GSKI MAG. Anak saya ikut ibadah Eternitins ya. Abam selalu kami dengarkan dan saya prihatin tiap dengar Abam tentang problem keluarga yang rata-rata disebabkan oleh suami yang tidak setia dan lain-lain. Dan itu membuat saya berjaga-jaga jangan sampai saya menjadi seperti itu. Karena itu pasti hal yang sangat bodoh. Jika sudah ada chat kasus tetap melanggar. Jika ada chatting kasus tetap melanggar. Chatting aja sudah melanggar itu. Masalahnya saat ini saya tidak bisa berdamai dengan diri sendiri tentang hal keuangan. Saat ini keuangan kami bersumber dari istri saya. Pekerjaan saya di bidang jasa multimedia tersendat saat pandemi. Saya coba usaha di bidang kuliner tapi belum berjalan dengan baik. Multimedianya ini apa ya? Istri sangat baik dan tidak pernah persoalkan sumber uang dari dia atau saya. Bahkan jika saya sekali pergi untuk jumpa tamu, teman, istri saya selalu ingatkan saya untuk bawa uang supaya saya pede tidak minder. Bahkan istri saya mensupport biaya kehidupan adik papi saya. Janda tanpa anak usia 75 tahun di luar kota. Saya sedari berusaha membatasi pakai uang, apalagi jika untuk saya pribadi. Sering saya terintimidasi. Apa saya tipe orang yang malas sehingga tidak bisa dapat uang untuk tanggung jawab saya menafkahi keluarga. Jika saat ada job saya bisa berangkat jam 4 subuh, selesai jam 20-an. Tiap hari bangun subuh ikut doa pagi dan sambil dengar firman Pak Eras. Saya siapkan bekal untuk anak sekolah dan sarapan untuk istri. Antar anak ke sekolah, ke pasar, masak untuk keluarga. Semua pekerjaan rumah tangga saya lakukan dibantu istri. Kami tidak pakai asisten rumah tangga. Jadi rasanya saya bukan tipe orang malas, tapi sering ada intimidasi tersebut. Doa utama saya sebagai kepala rumah tangga atau suami ayah, doa saya membawa istri anak-anak masuk LB3. Tentu saya harus pastikan diri dulu untuk masuk LB3, jadi di dalamnya sudah termasuk hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Saya supiri mereka masuk LB3, saya bukan calo tiketnya. Wih, keren ya. 2, sementara di dunia saya minta pada Bapak di surga untuk saya dapat memberi tanggung jawab memberi nafkah kehidupan bagi keluarga saya. Doa nomor 1 terus berproses. Doa nomor 2 masih belum bergerak, belum ada progres. Bukan belum ada progres, belum waktu yang Tuhan berikan. Kamu ya memikirkan apa yang tidak perlu kamu pikirkan. Istri cari nafkah, kamu ngurus rumah tangga, itu sudah bagus. Kalau kamu merasa terintimidasi, kamu itu sombong. Kau bayangkan istrimu punya suami, bukan kamu. Duitnya banyak, tapi tidak setia. Dan kamu sendiri, sebenarnya kalau duit banyak, belum tentu kamu setia seperti hari ini. Belum tentu kamu ke gereja seperti hari ini. Kamu duit banyak, kenal pejabat tinggi, sekretaris cantik, kamu bisa terhilang. Jadi ini kondisi yang sangat baik untuk kamu karena kamu orang baik. Istrimu orang baik. Malah saya terus terang terkesan dengan istrimu yang bisa membantu adik papi itu. Kamu bersyukur punya istri seperti ini. Kok masih terintimidasi? Kamu maunya apa? Biar kamu dapat duit. Lalu kamu menjadi pria yang normal di mata kamu. Kamu sudah normal. Kamu melengkapi keluarga. Yang penting rumah tanggamu utuh dan bersama-sama ke LB3. Itu loh, ya. Dan ini sering membuat saya tertekan karena belum bisa bertanggung jawab ini ya, ditulis. Dan membuat progresivitas doa saya terganggu juga. Jadi yang pertama mau bawa keluarga LB3, yang kedua menjadi suami yang bertanggung jawab, memenuhi tanggung jawab, memberi nafkah. Yang kamu lakukan itu lebih dari memberi nafkah. Ya, cukup keinginan untuk dapat memenuhi nafkah keluarga ini.
Apa bentuk kesombongan? Ini tadi saya udah bilang ya, saya baru baca ini. Ya, kesombongan sebagai pria atau ego. Ya, kamu bisa merusak rumah tanggamu kan dengan perasaan ego seperti ini ya. Saya belum bisa lepas pikiran bahwa pria harus menafkahi keluarga. Oh ya, pria harus menafkahi keluarga. Tetapi kan cara menafkahi beda-beda. Bidangmu sekarang begini, mengurus rumah tangga, sopiri. Itu juga nafkah. Kalau bayar sopir berapa? Bayar asisten rumah tangga berapa? Ya, tokoh-tokoh di Alkitab pun pria yang menafkahi keluarga. Ya kan, kalau pria-pria di Alkitab kan agraris. Agraris semua itu di Israel. Semua nyangkul. Masuk istri nyangkul? Ya enggak lah. Ya. Jika doa nomor 1 dan 2 dapat berjalan seiring, kan mantap Pak. Mantap menurut kamu, tapi menurut Tuhan tidak. 1 menggiring keluarga KLB 3, 2 cari nafkah untuk bisa bertanggung jawab. Yang ini belum menurut kamu. Menurut saya sudah. Ya, biar jalan bersama. Nanti suatu hari kamu akan dapat nafkah. Sekarang belum. Tadi saya sudah katakan itu. Oh ya Pak, saya juga sadar bahwa kematangan dan kedewasaan saya tidak sesuai umur. Untuk itu saya ikuti terus khotbah-khotbah Pak Eras untuk bisa tumbuh lebih dewasa. Bagaimana menurut Pak Eras mengenai masalah yang saya hadapi ini? Dan apakah ini sudah masuk ranah memberhalakan masalah? Sudah hampir. Tapi belum. Ya, sudah sebagian. Jadi bro, kamu itu pria yang baik bro. Kamu pria yang baik. Benar. Kamu itu pria yang baik. Istrimu sangat baik. Waduh, kau bersyukur punya istri itu. Sekarang kau bahagiakan istrimu dengan kerja semua baik. Antar anak, masak, dan lain sebagainya. Sambil pekerjaanmu terus kamu gumuli. Tunjukkan kasih sayang dan perhatian kepada istri. Kalau dia pulang kerja, dia ngomel, dia stres. Kamu jangan nambah-nambahi. Kamu harus diam dan memberikan keteduhan. Saya kira cukup itu ya. Nah ini dia ya. Berkat untuk kamu nasihat ini. Jangan tidak kamu turuti. Tuhan berkati.